Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Wahyudi, mahasiswa jurusan Akuntansi 2019, ingin menjelaskan tentang hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Manusia sebagai makhluk individu. Manusia secara individu dapat diartikan makhluk individu yang memiliki kesatuan antara jiwa dan raga, dan secara aktivitasnya adalah satu kesatuan. Dalam penerapannya, masing-masing individu memiliki karakter, kemampuan, dan pola pikir yang berbeda-beda. Maka dari itu, manusia yang terbentuk secara individu pasti melalui beberapa proses pertumbuhan atau evolusi, seperti dalam lingkungan keluarga, baik secara etika, estetika, dan moral agama. Adapun beberapa dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu dapat melakukan suatu kegiatan secara mandiri, tidak mudah terpengaruh oleh orang lain, tidak terikat dalam aturan atau norma suatu kelompok. Sedangkan dampak negatifnya yaitu tidak dapat mengembangkan kemampuan atau ilmu pengetahuan, tidak dapat mendapatkan kepercayaan dari orang lain, sulit dalam melakukan suatu kegiatan secara jamaah. Definisi masyarakat. Masyarakat adalah wadah segenap antara hubungan sosial yang terdiri atas banyak kolektiva secara serta kelompok, dan tiap kelompok terdiri dari subkelompok. Jelasnya, masyarakat adalah sekelompok manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma, dan adat istiadat yang ditaati seluruh anggota kelompok. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang organisasi profesional. Apa sih organisasi profesional? Profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan dari pelakunya. Sedangkan profesionalitas merupakan suatu sikap tingkah laku serta kemampuan untuk menunjukkan suatu kualitas dan kompetensi yang sebagai suatu profesi. Organisasi profesi merupakan organisasi yang anggotanya adalah para praktisi yang menerapkan diri mereka sebagai profesi yang bergabung bersama untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang tidak dapat mereka laksanakan dalam kapasitas mereka sebagai individu. Sedangkan kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada karakteristik profesi. Profesi membutuhkan waktu pendidikan dan latihan yang khusus dan yang memadai. Yang kedua, suatu pekerjaan khas dengan keahlian serta keterampilan. Yang ketiga, menuntut kemampuan kinerja intelektual. Yang keempat, mempunyai konsekuen memikul tanggung jawab pribadi secara penuh. Yang kelima, kinerja lebih mengutamakan pelayanan daripada imbalan ekonomi. Yang keenam, adanya sanksi jika terdapat pelanggaran. Yang ketujuh, memiliki kebebasan untuk memberikan judgement. Yang ke-8, ada pengakuan dari masyarakat. Yang ke-9, memiliki kode etik serta asosiasi profesional. Adapun beberapa fungsi kode etik profesi. Yang pertama, kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Yang kedua, kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Yang ketiga, kode etik profesi mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi pada suatu instansi atau perusahaan yang lain. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang manajemen profesional. Manajemen profesional menurut Louis Allen adalah sistem dalam organisasi yang memungkinkan berjalannya fungsi-fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, leading, dan controlling. Makna profesionalisme tidak bisa lepas dari 3 aspek, yaitu pengetahuan, keahlian, dan sikap mental. Ruang lingkup manajemen profesionalitas. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan pada hakikatnya adalah aktivitas pengambilan keputusan tentang sasaran atau objektivitas apa yang akan dicapai. Yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan detail manajemen yang harus ditetapkan oleh pemimpin dengan rinci dan jelas. Yang ketiga, penggerakan, yaitu menggerakkan orang lain dengan jalan mempengaruhi, membimbing, dan mengarahkan, serta menggerakkan ke arah tujuan tertentu. Yang keempat, pengawasan. Menurut George R. Terry, pengawasan adalah proses penentuan apa yang dicapai, yaitu standar apa yang dihasilkan, yaitu pelaksanaan
menilai pelaksanaan dan bila mana perlu mengambil tindakan koreksi sehingga pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana, yaitu sesuai dengan standar. Selanjutnya, karakteristik manajemen profesional. Yang pertama, mempromosikan dan mengembangkan kepentingan kelompok di atas kepentingan pribadi. Yang kedua, menekankan aspek manajemen dengan memanfaatkan kemampuan orang lain. Yang ketiga, melakukan desentralisasi kekuasaan dengan mengambil kemampuan memilih mana keputusan-keputusan yang harus diambil sendiri dan yang harus delegasikan. Yang keempat, berpikir dan bertindak secara rasional dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Yang kelima, melakukan komunikasi proaktif dan partisipasif dengan bawahannya. Dan yang terakhir, menjalankan fungsi kontrol dan mendelegasikan pekerjaan. Berikut presentasi yang saya lakukan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.